Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Indriani dengan NIM 210304123 kelas 3 Rek A MGT 2. Baiklah, kita langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah langkah-langkahnya. Variabelnya itu kita blok. Nah, kita blok dulu. Kita copy, terus kita taruh di sebelah tabelnya. Itu kita pastikan. Oh sorry, maaf itu salah, seharusnya dia ke bawah ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, kita ulang. Oke, dilanjutkan. Oke, kita pastikan. Nah, hasil yang kita pastikan tadi itu kita copy lagi. Terus kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke SPSS, terus kita tekan variable view. Nah, di situ kita pastikan yang kita copy tadi di Excel. Paste. Nah, di sini itu kita nama variabelnya itu kita ganti yaitu X1. X1-nya yaitu kita ketik namanya pengembangan karir. Oke, untuk X2-nya itu adalah komitmen organisasi. Nah, untuk bagian Y-nya yaitu kinerja karyawan. Nah, oke, setelah itu desimalnya itu kita berubah jadi 0. Nah, cara cepatnya yaitu kita ke Excel. Nah, kita buat 0-nya, tarik sampai bawah. Kita tarik. Nah, maaf kelebihan, kita hapus. Nah, kita blok lagi. Habis itu kita copy. Nah, sudah kita copy, terus kita pastikan ke SPSS di bagian desimalnya. Sudah, terus kita ke kolom. Kolomnya itu kita ubah menjadi 3. Nah, caranya sama seperti desimal tadi biar lebih cepat. Di Excel kita buat angkanya 3, kolomnya itu 33, semuanya itu 3. Pokoknya sama kayak yang tadi gitu kan. Nah, kita buat 3. Nah, itu tuh kita tarik. Nah, kita tarik. Kita copy. Setelah kita copy, terus itu kita pastikan kayak tadi ke SPSS, kita letakkan di kolom. Nah, paste. Nah, setelah kita buat kolomnya itu kita buat measure-nya. Measure-nya itu kita ubah menjadi data ordinal. Nah, di sini kita buat data ordinalnya itu manual. Jadi kalau misalnya agak kelamaan, mungkin mohon maaf. Nah, setelah kita buat measure-nya menjadi data ordinal, di sini kita ke data view. Nah, jadi bentuk SPSS-nya itu seperti ini, sudah teratur dia.
kita ke Excel lagi. Terus di Excel ini kita ambil data, semua data. Nah, kita blok semua data dari X1 sampai Y, kita blok sampai bawah. Nah, kita blok. Setelah kita blok, kita copy, terus kita pindahkan ke SPSS di data view yang kita buat tadi di variable view sebelumnya. Kita pastekan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini terus kita tekan analisis, analyze descriptive statistik sama frequencies. Lalu kita klik. Nah, terus itu dari data X1 sampai X6 kita blok, terus kita pindahkan ke variabel. Nah, oke. Nah, jadi dapatlah hasilnya dari X1. Nah, begitu seterusnya sampai dapatnya data Y. Nah, ini kita blok, terus kita kembalikan lagi. Kita kembalikan. Nah, selanjutnya yaitu X2 untuk mendapatkan data yang seperti X1 tadi. Oke. Nah, ini dia data X2. Selanjutnya yaitu Y. Data Y kita blok Y1 sampai Y6, kita pindahkan, kita oke. Nah, ini dia hasil dari Y1. Oke, selanjutnya yaitu setelah itu analyze. Di sini kita mencari data VR-nya, analyze, terus bivariate. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya sama seperti yang tadi. Sini pengembangannya itu dimasukkan ya. Nah, kita masukkan ke variabel. Nah, kita okekan, muncullah hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya sama sampai kita buat X2 sama Y-nya. Caranya sama, correct, terus ya sama seperti tadi ya. Nah, ini kita kembalikan lagi datanya. Nah, terus kita masukkan yaitu X2-nya sama keterangannya tadi atau pernyataannya tadi. X2 kita blok. Nah, kita blok, kita pindahkan. Oke. Ini hasil dari pernyataan yang kedua tadi yaitu X2-nya. Nah, sekarang kita mencari yang Y. Caranya sama ya seperti tadi. Oke. Kita blok yang Y-nya. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini dari semua data yang kita cari. Nah, selanjutnya kita nyari realnya itu analyze, scale, reliability tadi kan ditekan. Nah, muncul kayak gini. Caranya sama juga kayak tadi. X1-nya di blok, tapi nggak sama pernyataannya ya, cuman X1 sampai 6 aja. Oke. Nah, dapat hasil reliability-nya. Caranya sama untuk mendapatkan X2 dan Y-nya tadi. Nah, ini kita blok, terus kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita mencari data X2-nya. X2-nya yaitu kita blok. Nah, oke. Nah, dapat juga hasil dari X2-nya. Selanjutnya kita mencari data Y untuk maksudnya variabel Y. Oke, kita blok. Oke. Nah,
Ini hasilnya, dan ini hasil ya, ini semua hasil data regresi linear berganda yang pertama. Nah, ini semua hasilnya. Ini semua hasil yang kita peroleh ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kita buat buka SPSS baru lagi untuk mencari regresi berganda yang kedua. Kita buka dulu SPSS-nya. Oke, udah kita buka. Nah, kita tekan variable view. Nah, oke, lanjut di name-nya ini kita buat X1. Oke, terus yang kedua itu adalah X2. Yang terakhir yaitu Y. Nah, oke, di sini kita buat nama labelnya. Nama label kita yang tadi yaitu pengembangan karir. X2 juga sama, komitmen organisasi. Nah, yang Y yaitu tentang kinerja pegawai. Oke, setelah itu measure-nya kita ganti menjadi scale. Nah, yang tadi kan ordinal, sekarang kita ganti scale. Oke, setelah itu tekan data view. Nah, jadinya seperti ini. Oke, setelah itu kita ke data interval kita. Nah, hasil dari data interval ya. Hasil dari X1-nya. Nah, tuh X1-nya. Kita copy sampai bawah, kita copy sampai bawah. Nah, oke. Kita copy. Nah, sudah kita copy, terus kita pastekan ke SPSS di data view X1. Nah, hasilnya jadi seperti ini. X2-nya sama juga. Hasil dari data interval tadi itu yang X2-nya. Oke. Nah. Oke, data X2-nya. Nah, ini dia. Tuh kita copy juga sama kayak X1 tadi ya. Kita copy. Udah kita copy, kita taruh di data view SPSS X2-nya. Oke. Begitu juga yang Y sama. Kita copy sampai bawah. Copy. Kita pastekan ke SPSS bagian data view yang Y-nya. Paste. Oke, nah udah dapat kan hasilnya ini semuanya. Terus nah, langsung kita masuk step pertama yaitu analisis. Regression linear. Nah, muncul seperti ini. Yang X1 sama X2-nya itu kita pindahkan ke independent, sedangkan yang Y-nya itu ke dependent. Nah, oke, habis itu kita klik statistik. Nah, di sini kita centang benar statistik. Kita centang deskriptif sama collinearity diagnostic sama Darwin Watson, terus langsung continue. Nah, habis itu kita ke plots. Nah, yang plots itu yang histogramnya sama normal probability-nya dicentang, habis itu continue. Setelah itu kita ke save. Nah, ke save itu cuma satu dicentang, standard desert sama continue. Langsung kita klik OK. Nah, ini dia hasil dari regression. Oke, selanjutnya yaitu kita tekan lagi analyze.
no parametric test, habis itu legacy dialog sama runs. Bukan runs deng, satu min sample. Nah, muncul seperti ini. Terus antar design-nya tadi itu kita masukkan, terus kita klik oke. Jadi muncul dia ada gambarnya itu npir test. Nah, di sini juga dia ada tambah kolom res 1. Selanjutnya transform. Nah, tekan target variabelnya itu kita buat yaitu ABS garis bawah resi R-nya besar, ES Y-nya besar. Oke. Terus all, tekan all. Habis itu ABS. Kita klik 2 kali. Nah, udah. Habis itu yang unstandnya itu kita masukkan jadi seperti ini. Terus kita oke kan. Nah, keluar di hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu analyze, regression, linear. Nah, oke. Yang kinerja karyawan itu dikeluarin. Ya, dikeluarin, terus ABS resinya itu dimasukin ke dependent. Nah, oke. Statistik yang kita centang tadi kita hilangin. Oke. Langsung kita tekan continue. Nah, habis itu plots yang SRE itu dimasukkan ke Y sama ZP itu dimasukkan ke X ya. Di sini ada kesalahan, mohon maaf. Nah, histogram sama normalnya itu dihilangin. Habis itu continue. Oke, setelah itu ke save. Yang understand this-nya tadi itu dihilangi centangnya, habis itu continue. Nah, jadi ini dia hasil regression yang kita buat tadi. Nah, ini dia. Ini semua hasilnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Nah, oke, sekian dari video penjelasan tentang pembelajaran SPSS yaitu regresi linear berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.